Sejarah kota Banjarmasin, atau yang bisa dikenal dengan Kota Seribu Sungai, bermula dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasih, yang pada tanggal 24 September 1526. Pada tanggal tersebutlah 24 September ditetapkan sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Perahu tambangan bersampung bengkok melengkung yang sekarang sudah punah. Banjarmasin adalah nama kampung yang dihuni oleh suku Melayu. Banjarmasin menawarkan berbagai oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang. Oleh-oleh ini mencerminkan kekayaan kuliner dan budaya Banjarmasin yang dapat dinikmati oleh keluarga dan teman di rumah. Ada batik sasirangan dan ada keripik kulit ikan haruan. Acara keislaman di Banjarmasin, contohnya acara Haul Guru Sekumpul, adalah peringatan tahunan untuk menghormati Kiai Haji Muhammad Jaini Abdul Ghani Al-Banjari yang dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Acara ini diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Rajab di Mushola Ar-Raudah, Martapura, Kalimantan Selatan. Pulau Ciriak terletak di delta Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, merupakan destinasi wisata yang semakin dikenal berkat keberadaan bekantan dan hutan mangrove. Pulau seluas 3,9 hektar ini dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia atau yang bisa kita kenal dengan SBI, yang berfokus pada konservasi dan penelitian bekantan serta ekosistem mangrove. Pulau Ciriak menjadi habitat bagi berbagai spesies termasuk bekantan dan burung migran. Hutan mangrove di pulau ini berfungsi sebagai tempat tinggal flora dan fauna yang penting untuk ekosistem lokal. Bekantan telah ditetapkan sebagai maskot kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena keunikan fisiknya dan statusnya sebagai satwa terancam punah. Bekantan dikenal dengan hidung besar dan perilaku unik, termasuk kemampuan berenang yang menjadikannya simbol kekayaan alam daerah tersebut. Kota Banjarmasin juga memiliki patung bekantan berukuran besar sebagai ikon. Keberadaan bekantan di Pulau Ciriak yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia berfungsi sebagai pusat konservasi dan penelitian, sekaligus menarik wisatawan untuk belajar tentang ekosistem mangrove dan pentingnya pelestarian satwa ini. Mandi 7 bulanan atau mandi menuju bulanan adalah tradisi masyarakat Banjar di Banjarmasin yang dilakukan untuk wanita hamil yang memasuki usia kehamilan 7 bulan. Ritual ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kelancaran saat melahirkan, serta menolak bala dari gangguan makhluk halus. Dibangun andang-andang, area mandi berbentuk persegi dengan pagar tali dan dihias kembang. Mandi. Ibu hamil disiram air bunga dan kelapa muda, sambil mengenakan pakaian indah. Ritual telur. Ibu hamil diinjak telur sebagai simbol kelahiran yang lancar. Doa dan syukuran. Diakhiri dengan doa bersama dan ucapan terima kasih kepada tamu. Kain sasirangan adalah kain tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan teknik pewarnaan rintang. Kain ini memiliki sejarah panjang, diyakini telah ada sejak abad ke-7 dan terkait dengan legenda Putri Junjung Bui. Kata sasirangan berasal dari bahasa Banjar yang berarti menjelujur, mencerminkan proses pembuatannya. Kain sasirangan kini tidak hanya diaplikasikan dalam fashion, tetapi juga dalam berbagai produk interior, menjadikannya simbol budaya Kalimantan Selatan yang penting. Musik panting memang merupakan salah satu warisan budaya yang berharga dari Kalimantan Selatan dan komunitas Banjar. Instrumen ini memiliki suara yang khas, dihasilkan dari dawa yang dipetik, dan sering mengiringi tarian serta acara adat seperti panen atau perayaan hari besar. Sayangnya, di tengah modernisasi, keberadaan musik panting semakin terpinggirkan dan ancaman kehilangan kesenian ini semakin nyata jika tidak dilestarikan. Untuk itu, workshop dan pelatihan di sekolah-sekolah penting dilakukan agar generasi muda mengenal dan mewarisi seni ini, agar musik panting ini dapat diteruskan dan mungkin bahkan dikembangkan tetap hidup dalam kehidupan generasi muda. Soto Banjar adalah kuliner berkuah kaldu ayam kampung dengan sohun dan bumbu yang terdiri dari rempah cengkeh, adas, kayu manis, bunga lawang, dan lada. Untuk asupan karbohidrat, soto Banjar biasa disajikan dengan lontong atau ketupat isian telur rebus. Lebih nikmat jika dimakan bersama perkedel serta sate ayam. Sejarah awal terbentuknya makanan ini, dulu soto Banjar sendiri diperkirakan ada sejak setelah tahun
1563, yaitu ketika para pedagang-pedagang Tiongkok banyak berdatangan ke Banjarmasin dan hidup. Ikan ini juga biasanya diasinkan dan dijual di daerah-daerah sekitarnya. Ikan haruan terkenal akan cita rasa yang segar, rasanya gurih, serta kandungan protein yang tinggi. Oleh masyarakat setempat, ini kemudian juga diolah menjadi kulit ikan haruan. Kalimantan Selatan kaya akan cerita rakyat yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakatnya. Adapun cerita rakyat yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan yang berjudul Buaya Putih di Jembatan Barito. Cerita ini berasal dari legenda Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Dikisahkan, dua saudara, Pati Laluntur dan Pati Sasanggan, berusaha mengubah nasib mereka. Saat berkelana, mereka menemukan pohon besar dan memakan potongan kayunya yang ternyata adalah jelmaan seorang pertapa. Akibatnya, mereka berubah menjadi buaya putih. Keduanya merayap mencari laut, dan saat hujan turun, aliran air membentuk Sungai Barito yang kita kenal sekarang. Legenda ini menggambarkan hubungan antara manusia dan alam serta pentingnya menjaga lingkungan. Museum Wasaka terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, adalah tempat yang ideal untuk siswa SMP belajar tentang sejarah perjuangan bangsa. Museum ini memiliki sekitar 425 koleksi, termasuk senjata tradisional dan dokumen bersejarah yang mencerminkan perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah antara tahun 1945 sampai 1949. Sejarah singkat Museum Wajah Sampai Kaputing atau Museum Wasaka. Rumah adat Bumbungan Tinggi yang menjadi bagian dari Museum Wasaka memiliki sejarah yang kaya. Awalnya bangunan ini didirikan pada tahun 1810 oleh Datuk Jalal, seorang saudagar berlian terletak di tepi sungai Martapura. Rumah ini mencerminkan arsitektur khas Banjar dan menjadi simbol kebudayaan lokal. Setelah ditinggalkan oleh keturunannya, pemerintah membeli rumah ini pada tahun 1988 dan mengubahnya menjadi museum pada 10 November 1991 untuk melestarikan sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Adapun keunikan dari Museum Wajah Sampai Kaputing atau yang bisa kita ketahui dengan sebutan Wasaka memiliki keunikan dalam bentuk arsitektur yang khas dan rumah adat Bumbungan Tinggi yang merupakan ciri khas budaya Banjar. Bangunan ini terbuat dari kayu ulin dan dibangun di atas tiang, memberikan kesan tinggi dan kokoh. Struktur panggungnya memungkinkan pengunjung untuk melihat ruang bawah rumah yang juga berfungsi sebagai ventilasi alami. Arsitektur ini tidak hanya fungsional, tetapi juga simbol status sosial karena rumah tipe ini dulunya hanya dimiliki oleh bangsawan atau saudagar kaya. Dokumentasi barang bersejarah. Kaninya ay bakla ka tali kita na. Nah, kasi nasa para ko anak nanam ko ng rock. Uwag kan jomne. Karaming bango, baina tayo kon sa kunyong. Pengalaman pertama nih, pabila lagi turun ke lapangan menanam pohon mangrove. Jujur mah aku sudah mau hendak melihat di sana. Biasa menambah pengetahuan dan pengalamanku. Oh, anak TV aja. Ipang aku mungkin dapat pengalaman juga di sini ya jalan TV yang semoga keselamatan aja. Terima kasih.